Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kelas biologi. Pada sesi ini kita akan membahas tentang enzim. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap reaksi kimia dalam tubuh kita atau metabolisme itu butuh yang namanya enzim. Apa sih enzim itu? Ya, inilah. Enzim pada dasarnya adalah protein yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi kimia dalam tubuh atau metabolisme dalam tubuh. Nah, pertama kita bahas dulu strukturnya. Nah, kurang lebih di sini strukturnya. Nah, untuk enzim ini terdiri karena dia protein, berarti ada bagian protein dan juga bagian yang non protein. Ini disebut juga dengan kofaktor. Nah, terus kalau bagian kofaktor ini adalah ion organik, maka disebut gugus prostetik. Nah, sebaliknya kalau dia bukan ion organik tapi organik atau senyawa organik, maka disebut koenzim. Posisinya pun berbeda. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau gabungan antara kofaktor atau koenzim yang berupa organik dengan enzimnya sendiri disebut sebagai holoenzim. Nah, kalau hanya bagian proteinnya saja ini disebut sebagai apoenzim. Begitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah sebuah grafik yang menunjukkan bagaimana cara kerja atau enzim itu sebagai biokatalisator yang menjelaskan bagaimana enzim bisa mempercepat reaksi. Nah, bisa dilihat di sini ada garis yang merah dan juga garis yang biru. Terlihat ada penurunan. Nah, kalian bisa bandingkan di sini ada EA. EA itu adalah energi aktivasi. Jadi yang merah ini adalah reaksi ketika tanpa enzim. Kalian lihat energi aktivasinya jauh lebih tinggi dibandingkan ketika menggunakan enzim. Nah, berarti enzim ini fungsinya menurunkan energi aktivasi sehingga waktu yang diperlukan untuk bereaksi ini jauh lebih cepat dibandingkan kalau tanpa reaksi. Oke, itu ya. Ya, next. Kemudian di sini terdapat sebuah gambar. Ya, ada enzim, substrat, kompleks substrat, ada produk. Nah, ini adalah kerja enzim ini bersifat bolak-balik. Maksudnya bagaimana? Dia bisa memecah substrat menjadi produk atau dari kompleks menjadi sederhana. Sebaliknya, dengan produk dan substrat yang sama, dia bisa menggabungkan atau ini yang substratnya yang kecil bisa menjadi produk yang lebih besar. Nah, berarti enzim ini kerjanya reversible atau bolak-balik seperti itu. Oke, yang ini dari substrat jadi produk yang lebih kecil. Kalau ini produk tadi dia bisa ditarik menjadi substrat dirubah menjadi produk yang lebih besar dan lebih kompleks, gitu ya. Oke, next. Nah, ini enzim juga bersifat termolabil. Maksudnya bagaimana dia ini terpengaruh oleh suhu. Bisa dilihat di grafik di sini, semakin tinggi suhunya, kalian lihat di sini, semakin cepat juga reaksi. Tetapi kalian harus pahami bahwa enzim kan terdiri dari protein. Nah, protein sendiri bila terlalu panas, artinya menerima suhu yang lebih panas, dia akan mengalami denaturasi. Sehingga tampak di sini yang 80 derajat Celcius dia paling cepat, tapi habis itu mendatar. Kenapa? Karena enzimnya terdenaturasi atau terurai atau rusak, gitu ya. Oke, nah yang paling stabil ini makanya di enzim ini terdapat suhu optimalnya. Bisa dilihat di sini suhu optimal untuk melakukan reaksi adalah 50. Dilihat dari sini. Oke, terus next. Nah, di sini terdapat
salah satu contoh enzim ada pepsin dan juga tripsin. Terlihat bahwa pepsin ini dia aktif pada pH rendah atau pada posisi asam. Sebaliknya yang tripsin ini aktif pada posisi pH basa. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa enzim ini punya pH optimumnya atau bekerja pada pH tertentu saja. Nah, apakah ada yang di netral? Ada. Contohnya adalah amilase, ini bekerja pada posisi netral di sini. Kurang lebih ya 7. Nah, oke. Next. Kemudian di sini ya enzim bekerja secara spesifik, maksudnya adalah enzim hanya bekerja pada substrat tertentu saja. Jadi contohnya tadi kalau amilase berarti ya substratnya amilum, kalau sukrose berarti substratnya sukrosa dan lain sebagainya. Jadi enzim ini hanya bekerja pada substrat tertentu saja, tidak bisa satu enzim untuk semua, tidak bisa. Itu ya. Next. Nah, karena enzim ini berupa protein, sehingga kalau di dalam larutan enzim ini berbentuk seperti koloid. Jadi bentuknya itu adalah koloid. Oke, ini di antara campuran dan juga larutan. Oke, next. Nah, ini adalah cara kerja enzim. Jadi enzim bekerja. Ini awalnya ada enzim, kemudian ada substrat. Terus enzim dan substrat itu bersatu. Kemudian jadilah dia enzim, setelah itu produknya keluar seperti yang kita gambarkan tadi. Nah, ada dua teori cara kerja enzim. Yang pertama adalah lock and key teori dan juga industri teori. Nah, di sini yang perlu kalian pahami adalah sisi aktif dari enzim. Jadi nanti ada sisi aktif dari enzim, ini tempat melekatnya substrat. Nah, pada lock and key teori ini jadi sisi aktif enzim itu sudah sesuai dengan substratnya, sehingga tinggal katok matok gitu aja. Terus enzim substrat, kompleks enzim substrat, enzim plus produk seperti itu aja. Ini lock and key, jadi sudah sesuai kalau yang lock and key atau kunci dan gembok. Sebaliknya kalau industri itu sisi aktif dari enzim ini belum sesuai dengan substrat. Nah, kemudian sisi aktifnya akan menyesuaikan dengan substratnya. Nah, awalnya kan ini belum sesuai, ini dan sebagainya belum sesuai. Kemudian enzim yang menyesuaikan, habis itu baru terjadi kompleks enzim substrat. Terus terjadilah produknya. Oke, jelas ya? Next. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Pertama ada konsentrasi substrat. Oke, dengan konsentrasi substrat, dengan penambahan substrat, maka bertambahlah pula kenaikan reaksinya. Nah, ini berbanding lurus dengan sisi aktif enzim. Jadi semakin banyak substrat, tentu sisi aktif enzimnya banyak yang bekerja. Tetapi ini terhenti ketika sisi aktif enzim ini sudah terpakai semua. Kalau sudah terpakai semua, maka kecepatan reaksi cenderung konstan. Itu kalau konsentrasi substrat. Yang kedua, ada konsentrasi enzim sekalian. Nah, kalau enzim ini juga sama. Ketika semua sisi aktif enzim bekerja dan sudah terbentuk kompleks substrat dan enzim, maka kecepatannya juga relatif konstan. Penambahan enzim juga mempercepat, tapi terbatas juga di sisi aktif dari substratnya. Yang bergabung kan ya terbatas kayak gitu. Kemudian yang suhu tadi sudah Bapak jelaskan di awal bahwa enzim ini sifatnya termolabil. Jadi pada suhu rendah reaksi terjadi cenderung lambat. Nah, pada reaksi lebih tinggi reaksi cenderung cepat. Kenapa? Karena kalian tahu teori tumbukan. Jadi ketika suhu dinaikkan, maka tumbukan antar partikel itu juga semakin cepat. Ketika tumbukannya semakin cepat, maka reaksi berlangsung juga cepat. Tetapi juga suhu ini ada titik optimumnya. Ketika sudah menyentuh titik optimumnya, dia akan cenderung turun reaksinya. Apa?
Nah, ingat tadi enzim sifatnya adalah protein, di mana protein pada suhu tinggi akan mengalami denaturasi. Terus di sini ada pengaruh pH, sama tadi sudah Bapak jelaskan juga. Setiap enzim punya pH optimum masing-masing. Kalau contohnya tadi tripsin ya, hanya bekerja di bagian basah, kalau asam dia tidak cenderung inaktif. Kemudian ketika menemukan lingkungan yang basah dia aktif lagi. Kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya ada yang disebut sebagai inhibitor atau penghambat. Nah, ini yang menghambat atau menurunkan kecepatan reaksinya. Oke, di sini ada yang irreversible dan juga reversible. Nah, inhibitor ini tidak dapat balik. Jadi setelah berikatan dengan enzim, inhibitor ini tidak bisa dipisahkan dengan enzim. Jadi selamanya tidak bisa dipakai. Sebaliknya reversible ini bisa. Nah, yang reversible ada inhibitor kompetitif, non kompetitif dan juga unkompetitif. Bedanya ini pertama ini bagian dari sisi aktifnya dulu. Jadi inhibitor kompetitif ini dari sisi aktif inhibitor dan substrat itu sama dengan sisi aktif dari enzim, sehingga atau pasangannya dari sisi aktif enzim. Nah, sehingga antara inhibitor dan substrat ini saling bersaing gitu. Kalau inhibitornya sudah nempel berarti tidak bisa terjadi reaksi. Oke, ini inhibitor kompetitif. Sebaliknya yang inhibitor non kompetitif ini bila sisi aktif dari inhibitor ini beda dengan punyanya substrat. Jadi nanti ketika substrat ketika enzim tertempel inhibitor, sisi aktif dari substrat akan berubah. Sisi aktif dari enzim akan berubah sehingga substrat tidak bisa nempel ke sini, tidak bisa menempel di enzim. Oke. Nah, kalau yang inhibitor unkompetitif ini inhibitor tidak dapat berikatan dengan enzim bebas. Jadi begini, kalau di sini tadi yang non kompetitif ketika enzim ketemu dengan inhibitor, maka substratnya nggak bisa nempel. Sebaliknya kalau yang inhibitor kompetitif ini bekerja ketika ada enzim ketemu dengan substrat. Nah, terus ada inhibitor yang nempel lagi. Nah, kalau sudah ada inhibitor ini, maka reaksinya tidak akan terjadi. Nah, bedanya di situ. Oke, untuk enzim kurang lebih seperti itu. Apabila ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di grup WA masing-masing. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.